Malaysia izinkan warga miskin tambang emas sendiri. Nggak bagus ini. Nggak asik Malaysia. Apa nggak mau gitu warganya diajak berantem dulu? Biarkan warganya demo dulu. Buat warga Kelantan, bisa aja warga Kelantan menjadi warga yang makmur, apalagi harga emas sudah selangit guys. Andai saja di negara kita seperti ini. Malaysia, coba info-info dong. Gue mau OTW nih kalau beneran nih. Kalau ada emas di tanah pribadi, katanya itu milik negara. Tapi kalau ada ganja tumbuh di tanah yang sama, malah dibilang punya pemilik tanah. Lucu banget negara kita ini, giliran kayak gini aja Pak polisi garcep banget ya, garcep. Adalah berita paling tergila yang pernah aku baca ya teman-teman. Gali emas di tanah sendiri, izin 2 penambang di Cikakak, Sukabumi terancam 5 tahun penjara. Lautan, tambang, emas, gas, minyak punya negara. Banjir punya masyarakat. Itulah geng yang membuat iri warga Indonesia terhadap menteri-menteri yang berada di Malaysia. Di Malaysia menterinya mengizinkan sungai ataupun untuk menggali emas untuk warganya. Namun di Indonesia, di tanah sendiri malah ditangkap dan dipenjara 5 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan reaction sebuah video keirian warga Indonesia terhadap Menteri Malaysia. Kenapa demikian, geng? Karena di Malaysia kini mengizinkan warga yang miskin untuk menambang emas sendiri di tanah sendiri. Sedangkan, geng, warga Indonesia itu hari menambang emas di tanahnya sendiri, di kawasannya sendiri, malah kena tangkap, geng. Kalau ganja tumbuh di tanah mereka, itu milik mereka. Kalau emas, minyak, dan juga petrol ada di tanah mereka, itu milik negara. Kan tak adil, geng. Nah, kebijakan-kebijakan daripada negara ataupun menteri daripada Malaysia ini, geng, membuat iri para warga Indonesia, geng. Waduh, sayang sekali kami berada di Indonesia. Coba kami berada di Malaysia, pasti kami akan mendulangnya. Namun di Malaysia tuh ada undang-undangnya juga, geng. Seperti apakah undang-undangnya? Jom kita simak dulu bersama-sama yang akan Ikinya reaction buat kalian semua. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa benda, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Pemerintah Negara Bagian Kelantan, Malaysia, secara resmi membuka pendaftaran izin mendulang emas bagi warga berpenghasilan rendah mulai 1 Januari 2024. Berpenghasilan rendah ya, Langkah ya. ini diambil sebagai Miskin respons termasuk. atas lonjakan harga Salah, emas mohon dunia maaf. dan maraknya aktivitas warga yang mendulang secara tradisional setelah video kegiatannya viral di media sosial. Inisiatif ini bertujuan melegalkan kegiatan ekonomi tersebut agar berjalan lebih teratur, aman, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan tanpa mengganggu tebing sungai. Wah. Izin ini dikhususkan bagi rakyat asli Kelantan berusia minimal 18 tahun dengan biaya pendaftaran sebesar RM100 dan biaya tahunan tambahan RM100 setelah permohonan disetujui. Wah, enak banget, Aktivitas udah mendulang murah. hanya diperbolehkan menggunakan peralatan manual di lokasi tanah milik kerajaan yang telah diwartakan, seperti di wilayah Jeli, Gua Musang, Tanah Merah, dan Kuala Krai. Selain itu, seluruh hasil emas wajib dijual kepada agen atau pembeli yang memegang lisensi resmi pemerintah guna memastikan transparansi transaksi dan royalti bagi negara bagian. Warga yang berminat dapat mengambil formulir permohonan secara manual di Pejabat Tanah dan Galian, PTG, Negeri Kelantan atau Pejabat Tanah jajaran di masing-masing daerah. Pemerintah menegaskan bahwa setiap individu hanya berhak memiliki satu izin yang tidak dapat dipindah tangankan, serta dilarang keras menggunakan mesin berat atau beroperasi selama musim tengkujuh. Melalui program ini, pemerintah berharap kelompok masyarakat miskin dapat memperoleh sumber pendapatan tambahan yang sah di tengah situasi ekonomi yang menantang. Malaysia izinkan warga miskin tambang emas sendiri. Nggak bagus ini. Nggak asik Malaysia. Apa nggak mau gitu warganya diajak berantem dulu? Aduh. Biarkan warganya demo dulu. Biarkan suasana chaos dulu. Nanti setelah suasana chaos, baru salah seorang dari pemerintahan turun. Biar dianggap jadi pahlawan. Mainnya kurang jauh Anda. Main izinkan saja. Nggak asik.
Wakil Menteri Besar Kelantan Muhammad Fadli Hasan mengungkapkan Malaysia akan mengizinkan warga miskin menambang emas sendiri guys. Pemerintah Malaysia mengizinkan warga Kelantan untuk menambang emas secara mandiri dengan mekanisme resmi guys. Warga yang berminat diwajibkan mengajukan permohonan ke kantor pertanahan dan pertambangan negara. Dengan kebijakan ini, pemerintah Kelantan diharapkan bersiap untuk melayani dan memeriksa permohonan izin yang diajukan masyarakat. Hanya warga Kelantan yang sudah mendapatkan izin saja yang boleh mengelola tambang emas mandiri ini guys. Wah, ini benar-benar keuntungan buat warga Kelantan. Bisa aja warga Kelantan menjadi warga yang makmur, apalagi harga emas sudah selangit guys. Andai saja di negara kita seperti ini. Gimana menurut kalian guys? Bermimpi. Woi, ini beneran nih ini orang Malaysia, coba info-info dong. Beneran. TW nih kalau beneran nih. Ini beneran gak nih? Beneran bang. Hoax. Aduh, ini bukan hoax. Info orang Malaysia. Media Indonesia, media Malaysia nggak ada hoax. Ya Indonesia. Berita baik untuk orang-orang Kelantan. Sebelum tu, sudilah follow saya dan komen yang murni-murni. Okey, nak mendulang emas di Kelantan kena ada IC 03. Hanya rakyat Kelantan yang ada IC 03 hanya boleh memohon lesen mendulang emas di Kelantan. Yang lain tak boleh. Minta maaf, orang luar tak boleh. Yang kedua, kena mohon lesen tu dengan Pejabat Tanah dan Galian mulai Januari tahun depan ya, 2026. Yang ketiga, sekiranya anda nak mendulang emas, hanya dibenarkan waktu siang hari saja, pukul 8 pagi hingga pukul 6 petang. Waktu musim terkujuh tak boleh. Waduh. Yang keempat, kalau nak mendulang emas di dalam tanah anda sendiri pun ada sungai, kena juga memohon lesen mendulang emas. Walaupun tanah sendiri. Okey. Itu sahaja. Untuk pelancong-pelancong luar yang tak ada IC Kelantan, belum diputuskan lagi. InsyaAllah sabar dulu. Saya kita antara kawasan yang dikatakan ada banyak emas, di mana? Cuba komen. Yang saya tahu, di Kuala Krai, di Jeli, di Pasir Mas dan Tanah Merah. Jodoh kau. Saya kita kaya kali ni. Kaya. Tak lemah lah. Amin. Dan buat abangnya yang ini hoax atau benar, bang, di media Malaysia nggak ada ceritanya hoax ataupun omon-omon kepada rakyatnya. Nah, perlu kalian garis bawah juga ya geng ya. Miskin di Malaysia dan miskin di Indonesia tuh berbeda kayak gitu. Miskin di Malaysia itu mereka memiliki rumah, kebun, dan memiliki kereta, mobil seperti itu ya gengnya, miskin di Malaysia. Kalau miskin di Indonesia ya betul-betul miskin, nggak ada rumah, nggak ada apa, makan pun susah, mencari pekerjaan pun susah, itu betul-betul miskin geng. Jadi perbedaan di situ ya geng ya, garis bawahi juga kayak gitu ya geng ya. Bukan kalau miskin di Malaysia ini bukan betul-betul miskin, karena di Malaysia ini sangat banyak peluang pekerjaan. Janji kalau kita rajin, kita akan sukses dan berjaya. Nah sekarang kita akan memeriksa di negara Indonesia nih geng. Waduh, tadi sudah warga Indonesia itu dibuat iri, katanya kenapa gak dibunuh dulu, kenapa tidak beranu dulu, coba berada di negara kita pasti sejahtera. Namun ada lesennya juga geng. Namun yang paling ingin mengejutkan itu cuma lesennya 100 ringgit loh, bayangkan. Waduh, murah banget geng. Oke, kita akan mereksan beberapa video yang buat kalian buat warga Indonesia iri dan juga buat warga Malaysia bangga kepada negara mereka sendiri. Jom kita simak dulu bersama-sama. Halo Jenderal, kalau ada emas di tanah pribadi, katanya itu milik negara. Tapi kalau ada ganja tumbuh di tanah yang sama, malah dibilang punya pemilik tanah. Apakah rakyat hanya tempat salah? Saya paham ada undang-undang, tapi jika aturan untuk kepentingan penguasa, apapun bisa dirubah. Jika untuk rakyat, hanya penjara solusinya. Hitung Jenderal, berapa banyak rakyat sejahtera akan hasil tambang yang dikuasai negara? Hanya segelintir, hanya kelompok tertentu. Bandingkan dengan jumlah rakyatku yang sengsara. Rokok ilegal bukan pabrik yang ditutup, tapi pedagang eceran yang dirazia. Bahkan pembeli pun bisa Anda penjarakan. Bagaimana dengan pejabat yang korupsi? Apakah keluarga yang menikmati ditangkap juga, Jenderal? Lucu banget negara kita ini. Giliran kayak gini aja, Pak Polisi garcep banget ya, garcep banget. Jadi warga Lombok itu menemukan ada serpian-serpian emas. Ya udah, digali lah, dicari lah. Ya memang sih menggali, menemukan hasil sumber daya alam itu dinamakan tambang. Tapi Pak Polisi,
Kenapa yang warga-warga kayak gini yang menganggap mereka itu mendapatkan rezeki nomplok, terus kalian itu kayak seolah-olah menangkap penambang ilegal yang merugikan merugikan Indonesia gitu loh. Sedangkan kalau misalnya penambang ilegal yang punya perusahaan gede, kenapa kalian nggak segarcap ini? Ada salam tempel kalian, iya. Pokoknya buat warga negara Indonesia, jika kalian menemukan secara kebetulan sumber daya alam kita, baik itu di kebun kalian, di desa kalian, maupun di pekarangan kalian, jangan berisik, jangan kasih tahu tetangga kalian, apalagi aparat. Jangan upload di sosial media. Kalian ambil sendiri, kalian tambang sendiri, kalian kelola sendiri. Karena jangan sampai aparat atau pemerintah mengetahui ini, terus nanti mengatasnamakan aturan perundang-undangan pertambangan, terus menyita hasil penemuan kalian tanpa memberikan apapun ke kalian. Temuan itu mahal, temuan itu harus dibayar. Terus juga selama ini yang kita tahu, pemerintah cuma mengkeruk sumber daya alam kita, mengambil sumber daya alam kita, merusak bumi kita. Hasilnya tidak dikembalikan juga ke rakyat. Hasil pengerukan bumi, hasil sumber daya alam kita yang diambil oleh pemerintah tidak dipakai tuh untuk pemerataan pembangunan di semua wilayah Indonesia. Betul. Tidak dipakai juga tuh hasil sumber daya alam kita yang dikeruk sama pemerintah untuk membangun Indonesia. Betul. Untuk pendidikan Indonesia. Yang ada, mereka mengeruk, mengambil sumber daya alam kita, mengatasnamakan negara, terus masuk ke perut mereka sendiri, disimpan untuk turunan-turunan mereka sendiri. Tapi kalau misalnya udah terlanjur diketahuin pemerintah, terus Pak Pol datang, ya, kalian jangan mau diambil gitu aja. Kalian minta uang capek, minta hasil uang penemuan. Kalau misalnya nggak mau, mereka buang lagi ke laut, suruh mereka pungut sendiri, suruh mereka cari sendiri, buang lagi, tebarin lagi, gitu. Ya, emang negara ini harus diginiin. Rakyat emang harus bergerak melawan dengan cara seperti ini. Karena mereka selalu mengatasnamakan aturan kalau mau menindak rakyat, tetapi tidak pernah mau pakai aturan untuk mensejahterakan rakyat. Mereka seenaknya mengatur negara ini, tetapi aturan yang mereka buat katanya untuk kebaikan rakyat nggak pernah dirasakan oleh rakyat. Justru sebaliknya, aturan yang mereka pikir baik malah menyengsarakan rakyat. Adalah berita paling tergila yang pernah aku baca ya teman-teman. Gali emas di tanah sendiri, aku ulangi ya, gali emas di tanah sendiri tanpa izin, 2 penambang di Cikakak, Sukabumi terancam 5 tahun penjara. Ya Aku Allah. pengen nanya deh sama oknum yang sedang menangani kasus itu. Misalkan nih Pak, aku rencana mau nanam jagung di kebun aku ya, tanah sendiri, ada sertifikat tanahnya. Tiba-tiba pas galian pertama, aku nemuin emas. Aku semangat dong, aku gali lagi, dapat emas lagi. Terus diklaim milik negara, harus izin dulu gitu. Terus di lain waktu WC aku penuh, mau nggak mau aku harus bongkar, aku harus menggali CPT-nya. Dan di situ terdapat Kira-kira itu milik siapa? Pasti bapak bilang milik aku. Kalau yang berbau-bau itu pasti milik rakyat. Kalau yang berduit itu pasti milik negara. Greget aku mah, heran. Iya. Kata-katanya Bang. Tanah, lautan, tambang, emas, gas, minyak punya negara. Banjir punya masyarakat. Banjir di masyarakat. Banjir punya masyarakat. Itulah geng yang membuat iri warga Indonesia terhadap menteri-menteri yang berada di Malaysia. Di Malaysia menterinya mengizinkan sungai ataupun untuk menggali emas untuk warganya. Namun di Indonesia, di tanah sendiri malah ditangkap dan dipenjara 5 tahun penjara. Berbeza jauh kan geng. Kalau di Indonesia minyak, emas, nikel, tambang batu bara, apa itu punya negara. Namun kalau tumbuh ganja, kalau tumbuh apa, itu yang berbaur ke bau-bau itu milik rakyat. Nah, jadi yang tidak puas hatinya, keirian warga Indonesia itu munculnya di situ, geng. Kayak gitu. Wah, enak ya jadi negara orang Malaysia. Enak ya ada perizinan harus bayar cuma 100 ringgit per tahun. Pajaknya bayarkan per tahun. Dan kalau itu milik negara, Pak, kayak gitu. Ini kan berbedanya antara Malaysia dan Indonesia itu kan kalau Malaysia kan kerajaan, kalau Indonesia kan republik. Kayak gitu ya, geng. Ya, jadi ya nggak semuanya milik negara lah. Kayak itu. Iya kalau kerajaan seperti di Malaysia itu milik kerajaan. Kayak gitu. Berbeza, Pak. Ini malah, aduh, kalau pokoknya yang berbaur-baur tentang uang, kayak gitu ya, geng ya. Para pejabat-pejabatnya gercep kayak gitu ya. Namun berbeda dengan negara Malaysia, geng. Rakyatnya suruh mendulang sendiri, namun harus menggunakan nation. Aturan tidak boleh menggunakan kayak ini. Wah, salut sih kepada menteri-menteri ataupun pejabat-pejabat Malaysia. Sedangkan di Indonesia menggali
emas di lahannya sendiri malah kena tangkap 5 tahun dan denda berapa ratus juta. Emas belum dapat malah ditangkap. Ini apa-apaan sih para pejabat ini? Di tanah sendiri loh, bayangkan di tanah sendiri ditahan. Izinnya, kalau ngurusin izin katanya geng, kalau urusin izin masalah tambang kayak gini susah. Namun kalau izin-izin tambang besar yang merusak alam itu mudah. Mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video Ikinya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.